want your life with just want your life and feel my body give it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita mengenai alasan saya memilih jurusan teknik mesin. Bagaimana pandangan saya terhadap dunia teknik, tantangan yang saya hadapi selama kuliah, serta harapan untuk masa depan. Mungkin bagi sebagian orang pembahasan teknik mesin terdengar cukup serius. Namun sebenarnya teknik mesin adalah bidang yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua benda yang kita gunakan melibatkan ilmu teknik mesin. Mulai dari kendaraan yang kita gunakan untuk berpergian, kipas angin di rumah, mesin cuci, kulkas, pompa air, hingga mesin-mesin besar di pabrik yang memproduksi barang kebutuhan masyarakat. Tanpa kita sadari, kehidupan modern yang kita nikmati saat ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya peran para insinyur teknik mesin. Ketika saya duduk di bangku sekolah, saya sering merasa penasaran dengan berbagai mesin yang ada di sekitar saya. Saya sering berpikir bagaimana sebuah sepeda motor bisa bergerak. Mengapa mesin mobil mampu menghasilkan tenaga yang besar? Bagaimana sebuah pesawat yang beratnya puluhan bahkan ratusan ton bisa terbang di udara? Bagaimana mesin-mesin di pabrik mampu bekerja tanpa henti selama berjam-jam? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah yang akhirnya membuat saya semakin tertarik untuk mempelajari dunia teknik. Saya percaya bahwa setiap teknologi pasti memiliki ilmu yang menjadi dasar pembuatannya. Rasa ingin tahu itu akhirnya mengarahkan saya untuk memilih teknik mesin sebagai jurusan kuliah. Namun, tentu saja keputusan tersebut tidak saya ambil secara tiba-tiba. Saya mencari informasi mengenai apa saja yang dipelajari di teknik mesin. Saya membaca berbagai artikel, menonton video mengenai kehidupan mahasiswa teknik. Bahkan bertanya kepada orang-orang yang sudah lebih dulu menempuh pendidikan di jurusan tersebut. Semakin banyak informasi yang saya dapatkan, semakin yakin pula saya bahwa jurusan ini memang sesuai dengan minat saya. Saya menyadari bahwa teknik mesin bukan hanya belajar tentang mesin kendaraan. Di dalamnya terdapat banyak cabang ilmu seperti mekanika teknik, gambar teknik, material teknik, proses manufaktur, mekanika fluida, perpindahan panas, termodinamika, desain mesin, hingga sistem kontrol dan otomasi. Semua mata kuliah tersebut saling berkaitan untuk kemampuan seorang engineer yang mampu merancang dan mengembangkan teknologi. Saat pertama kali mulai kuliah, saya langsung merasakan dunia perkuliahan sangat beda dengan masa sekolah. Materi yang dipelajari jauh lebih mendalam, dan tugas yang diberikan juga lebih banyak. Selain memahami teori, kami juga harus mampu menerapkan teori tersebut ke dalam perhitungan dan praktik. Awalnya saya sempat merasa kesulitan, terutama ketika menghadapi mata kuliah yang banyak menggunakan rumus dan analisis. Namun, saya belajar bahwa dalam teknik mesin tidak cukup hanya dengan menghafal rumus. Yang lebih penting adalah memahami konsepnya. Jika konsep sudah dipahami, maka rumus akan menjadi lebih mudah digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Pengalaman tersebut mengajarkan saya bahwa belajar teknik membutuhkan kesabaran dan latihan yang terus-menerus. Selain belajar di kelas, saya juga mengenal berbagai software yang digunakan oleh seorang engineer. Salah satunya SolidWorks. Melalui software ini, saya belajar menggambar
komponen mesin dalam bentuk 3 dimensi. Awalnya, saya mengira menggambar di komputer itu hanya sekedar membuat bentuk. Ternyata tidak. Dalam proses desain, terdapat banyak hal yang harus diperhatikan, seperti ukuran, toleransi, kekuatan material, kemudahan proses, hingga efisiensi biaya. Setiap garis yang digambar memiliki fungsi, dan setiap ukuran harus dihitung dengan teliti. Kesalahan 1 mm saja bisa menyebabkan suatu komponen tidak dapat dipasang dengan baik. Disinilah saya mulai memahami betapa pentingnya ketelitian dalam dunia teknik. Selain desain menggunakan CAD, saya juga mengenal teknologi CAE atau Computer Aided Engineering. Melalui simulasi komputer, kita dapat mengetahui apakah suatu komponen cukup kuat menahan beban sebelum benar-benar diproduksi. Menurut saya, teknologi seperti ini sangat menarik karena mampu menghemat waktu, biaya, dan material. Inilah salah satu contoh bagaimana perkembangan teknologi membantu pekerjaan seorang insinyur. Hal lain yang membuat saya semakin tertarik adalah kegiatan praktikum. Di laboratorium, kami tidak hanya memilih teori di buku, tetapi juga melakukan pengujian secara langsung. Misalnya, mengamati karakteristik material, mengukur dimensi benda kerja, menggunakan alat ukur presisi, mempelajari proses pembubutan, pengefrasian, pengelasan, hingga proses manufaktur lainnya. Praktikum mengajarkan saya bahwa teori dan praktek harus berjalan bersama. Seorang engineer yang baik bukan hanya mampu menghitung di atas kertas, tapi juga memahami bagaimana proses tersebut diterapkan di lapangan. Menurut saya, salah satu pelajaran paling berharga selama menjadi mahasiswa teknik mesin adalah belajar memecahkan masalah. Dalam dunia teknik, hampir tidak ada masalah yang dapat diselesaikan dengan menebak. Semua keputusan harus didasarkan pada data, analisis, dan perhitungan. Jika sebuah mesin mengalami kerusakan, seorang engineer harus mampu mencari penyebab secara sistematis. Apakah kerusakan berasal dari material? Apakah terjadi kesalahan pemasangan? Apakah perumasannya kurang baik? Atau mungkin desainnya memang perlu diperbaiki? Kemampuan berpikir logis seperti inilah yang menurut saya menjadi salah satu nilai penting dari teknik mesin. Selain kemampuan teknis, saya juga belajar mengenai pentingnya kerjasama. Dalam dunia industri, hampir semua proyek dikerjakan oleh sebuah tim. Ada yang bertugas membuat desain, melakukan analisis, mengatur produksi, mengawasi kualitas, hingga melakukan perawatan mesin. Semua bagian harus saling berkomunikasi dengan baik agar pekerjaan dapat selesai sesuai target. Karena itulah, seorang mahasiswa teknik mesin juga harus belajar menghargai pendapat orang lain, mampu berdiskusi, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Tentu saja perjalanan kuliah tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat ketika tugas terasa sangat banyak, ada laporan praktikum yang harus diselesaikan, ada ujian yang membutuhkan persiapan panjang, kadang rasa lelah juga muncul. Namun setiap kali menghadapi kesulitan, saya mengingat kembali alasan mengapa saya memilih jurusan ini. Saya percaya bahwa semua proses tersebut adalah bagian dari pembelajaran. Kesulitan hari ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga di masa depan. Saya juga menyadari bahwa perkembangan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat. Kita sudah memasuki era industri 4.0, bahkan mulai menuju industri 5.0. Saat ini, banyak pabrik mulai menggunakan robot, sistem otomatis, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan teknologi digital lainnya.
Namun, semua teknologi tersebut tetap membutuhkan dasar ilmu teknik mesin. Robot tetap memiliki mekanisme, mesin produksi tetap harus dirancang, peralatan industri tetap membutuhkan perawatan. Artinya, peluang bagi lulusan teknik mesin akan tetap terbuka luas selama manusia masih menggunakan mesin untuk membutuhkan pekerjaannya. Prospek kerja lulusan teknik mesin juga sangat beragam. Lulusan teknik mesin dapat bekerja di perusahaan otomotif, industri, manufaktur, perusahaan minyak dan gas, pertambangan, pembangkit listrik, industri makanan dan minuman, industri alat berat, penerbangan, perkapalan, hingga perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan. Bahkan saat ini lulusan teknik mesin yang bekerja di bidang robotika dan otomasi industri itu sangat banyak. Selain bekerja di perusahaan, lulusan teknik mesin juga memiliki peluang menjadi wirausaha. Misalnya membuka bengkel modern, usaha fabrikasi logam, jasa desain produk, perbuatan mesin industri, maupun usaha di bidang manufaktur. Hal tersebut menunjukkan bahwa ilmu teknik mesin memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Harapan saya setelah lulus nanti adalah dapat bekerja di perusahaan yang mampu memberikan kesempatan bagi saya untuk terus belajar dan berkembang. Saya ingin terlibat dalam pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya juga ingin menjadi pribadi yang profesional, disiplin, dan mampu bekerja sama dengan banyak orang. Selain itu, saya juga bercita-cita suatu saat dapat membangun usaha sendiri di bidang teknik, sehingga ilmu yang saya pelajari tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Bagi teman-teman yang mungkin masih bingung menentukan jurusan kuliah, saya ingin menyampaikan satu pesan. Jangan memilih jurusan hanya karena ikut-ikutan teman. Pilihlah jurusan yang benar-benar sesuai dengan minat dan tujuan hidup kalian. Jika kalian senang belajar tentang teknologi, menyukai tantangan, tidak mudah menyerah ketika menghadapi soal-soal yang sulit, dan ingin mengetahui bagaimana sebuah mesin bekerja, maka teknik mesin bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Memang perjalanan tidak mudah, tetapi setiap tantangan akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Setiap tugas akan melatih tanggung jawab, setiap praktikum akan menambah pengalaman, dan setiap kegagalan akan mengajarkan cara untuk menjadi lebih baik. Saya percaya bahwa menjadi engineer bukan hanya tentang membuat mesin. Lebih dari itu, seorang engineer adalah seseorang yang mampu menciptakan solusi atas berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Melalui ilmu teknik, kita dapat membantu meningkatkan efisiensi industri, menghemat energi, menciptakan teknologi yang lebih ramah lingkungan, dan menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Itulah alasan mengapa saya bangga menjadi mahasiswa teknik mesin. Akhir kata, perjalanan saya di teknik mesin mungkin masih panjang, masih banyak ilmu yang harus saya pelajari, keterampilan yang saya harus tingkatkan, dan pengalaman yang harus saya cari. Namun saya yakin, selama saya terus belajar, disiplin, dan tidak mudah menyerah, semua usaha tersebut akan membawa hasil yang baik di masa depan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga cerita dan pengalaman saya dapat memberikan gambaran tentang dunia teknik dan menjadi motivasi bagi siapa saja yang ingin menekuni di bidang ini. Saya Muhammad Ridho, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.